Pemirsa, Gunung Merapi di Jawa Tengah kini kembali erupsi pada 11 Maret kemarin hingga erupsinya masih berlangsung dan aktivitas warga yang tinggal di kawasan terdampak menjadi terganggu. Namun, tahukah Anda kalau di saat yang bersamaan ada juga 3 gunung lainnya di Indonesia yang ikut erupsi dan statusnya juga sama dengan Merapi, yakni sama-sama pada status siaga 3. Dan kondisi ini juga erat kaitannya dengan letak geografis Indonesia yang berada pada lingkaran api Pasifik atau Ring of Fire. Apa itu? Kita akan bedah satu persatu dalam segmen kali ini bersama saya, Febri Ahmad. Kita akan lihat grafis yang pertama, pemirsa, di mana kita akan melihat bagaimana lini masa dari Gunung Merapi yang sudah kerap kali erupsi di Indonesia. Dan ini juga merupakan salah satu gunung api yang cukup aktif. Kami mencatat beberapa erupsi gunung berapi yang cukup besar dan juga dampaknya ini adalah korban jiwa sampai dengan menghambat kehidupan warga yang ada di sekitarnya. Pada 11 Maret 2023 kemarin adalah erupsi gunung berapi terakhir yang memuntahkan rentetan awan panas guguran yang sumbernya berasal dari kawasan Kubah, Barat Daya. Kalau biasanya ini mengarah ke selatan, namun kali ini menuju ke Barat Daya. Dan tercatat ada 21 luncuran awan panas guguran yang terjadi pada saat itu, pemirsa, dengan kecepatan 4 km per jam, sehingga warga harus terdampak akibat dari bencana ini. Dan di tahun sebelumnya juga, di tahun 2021, Gunung Merapi juga sempat erupsi tepatnya di tanggal 5 November 2021. Di saat itu, awan panas guguran meluncur ke sisi Barat Daya juga, namun kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, yakni 1,8 meter saja. Meskipun begitu, masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas sekitar Merapi dengan radius 5 km dari puncak kawah. Kita juga lihat kembali di tahun 2010 ini, lebih satu dekade sebelumnya, erupsi Gunung Merapi juga sempat terjadi dan dikatakan ini merupakan erupsi yang terbesar selama 100 tahun terakhir karena korban jiwanya adalah mencapai 337 orang meninggal dunia, termasuk juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marizan, yang pada saat itu juga menjadi pemberitaan di mana-mana karena Mbah Marizan meninggal dunia pada saat menjadi juru kunci di Merapi. Di 2006, Merapi juga kembali erupsi, namun jumlah meninggal dunianya lebih sedikit, hanya ada 2 relawan yang meninggal dunia. Namun abu vulkanik terjadi sampai dengan ke Magelang dan juga Sleman dalam kurun waktu 3 hari. Kita akan lihat lagi di grafis selanjutnya, pemirsa, bagaimana erupsi Merapi ini terjadi pada saat terjadi di bulan Maret 2023 ini. Ini adalah gambaran bagaimana erupsi Gunung Merapi terjadi. Ada beberapa kawasan yang harus diwaspadai. Kami mencatat ada 4 kawasan yang harus waspada akibat adanya potensi guguran awan panas ataupun lava pijar yang membahayakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Yang pertama, ini adalah di kawasan Sungai Boyong yang harus waspada karena ancaman guguran lava terjadi sejauh 5 km. Sementara itu untuk di kawasan Sungai Bedok, Kerasak dan juga Bebeng, ancaman guguran lava ini mencapai dengan 7 km. Ada juga di sektor Barat Daya, ini merupakan sektor yang biasanya tidak terkena begitu parah dampaknya. Namun kini dampaknya justru lebih cenderung menuju ke arah Barat Daya, pemirsa. Nah, di Barat Daya ini ada kawasan Sungai Moro, ancamannya adalah radius 3 km dan juga di Sungai Gendol, yakni sepanjang 5 km. Warga harus berhati-hati akan erupsi dari Gunung Merapi. Kita akan lihat lagi, sebenarnya terkait dengan Gunung Merapi yang masih bergejolak sampai dengan saat ini. Ada yang mengaitkan dengan Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire, pemirsa? Nah, Ring of Fire ini merupakan lingkaran api Pasifik atau Ring of Fire yang panjangnya sekitar 40.000 km. Dengan total, dalam peta ini, kalau kita kumpulkan satu persatu, ada total 457 gunung api aktif yang tersebar di seluruh Ring of Fire ataupun di antara Samudra Pasifik dari Amerika, Chile, Rusia, Jepang, dan juga Selandia Baru. Totalnya ada 457 gunung api aktif yang ternyata ini mencakup 75% dari seluruh gunung api yang ada di dunia. Negara-negara yang masuk dalam kawasan Ring of Fire, termasuk Indonesia juga, Jepang juga, ini memiliki potensi dampak bencana alam yang lebih tinggi, khususnya untuk gempa bumi. Karena pemirsa, 90% laporan gempa bumi ini datang dari area-area Ring of Fire. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia mungkin ada Semeru, di Jepang ada Gunung Fuji. Nah, itu juga termasuk dalam gunung-gunung yang ada di dalam Ring of Fire. Kita akan lihat di grafis selanjutnya, pemirsa, di mana bagian dari Ring of Fire ini adalah Indonesia dan beberapa gunung-gunung di Indonesia yang juga termasuk dalam Ring of Fire dan yang aktif. Kalau kita lihat dalam peta ini merupakan sebaran gunung api Indonesia yang masih aktif, cukup panjang dan juga padat, mulai dari Jawa,
mulai dari Sumatera sampai dengan Jawa dan juga beberapa di Kepulauan Nusa Tenggara dan juga Pulau Sulawesi. Beberapa yang kami catat cukup aktif selama ini adalah Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara, kemudian Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda antara Lampung dan juga Pulau Jawa, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Agung di Bali, dan juga Gunung Karangetang yang berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara. Namun yang menjadi menarik adalah beberapa di antara gunung ini, pemirsa, yakni merupakan Gunung Anak Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan juga Gunung Karangetang. Secara bersamaan, dalam satu waktu yang sama, mereka erupsi dan juga sama-sama levelnya naik di level siaga 3. Apakah ini kebetulan saja? Kita nanti akan cari tahu. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana lini masa dari masing-masing gunung api yang tadi sudah erupsi bersamaan dengan Gunung Semeru. Yang pertama adalah Gunung Anak Krakatau yang memiliki sejarah panjang dan kali ini sudah pernah berkali-kali meletus, bahkan pernah juga hilang, lalu muncul lagi. Berbeda ya pemirsa, untuk Gunung Anak Krakatau, Gunung Purba, Gunung Krakatau Purba dan juga Gunung Krakatau. Di mana kalau Gunung Krakatau Purba itu dia pada saat abad ke-5. Sementara untuk Gunung Krakatau meletus tahun 1883, lalu hilang dan muncul lagi 50 tahun kemudian, disebutlah sebagai Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau ini termasuk gunung yang sering sekali batuk dan juga setiap tahun rasanya selalu batuk, meskipun sebenarnya lokasinya ini ada di tengah lautan, pemirsa. Terakhir dicatat ada datanya, yakni pada 13 Maret 2023, Gunung Krakatau, Anak Krakatau kembali erupsi dengan level siaga 3 sehingga masyarakat harus menjauhi Krakatau setidaknya dalam radius 2,5 km. Meskipun demikian, karena lokasinya di laut, sebenarnya untuk warga yang berada di kawasan Gunung Anak Krakatau, mereka tidak perlu khawatir terkait dengan adanya lava pijar yang ada di Gunung Anak Krakatau. Justru masyarakat harus berhati-hati jika sewaktu-waktu Krakatau ini erupsi. Potensi bencana yang ditimbulkan yang paling berbahaya adalah bisa terjadi tsunami. Karena apa? Kita akan lagi kembali lihat, tsunami pernah terjadi akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018. Pada saat itu erupsi terjadi sehingga sebagian besar dari badan Gunung Anak Krakatau tumpah ke lautan dan mendorong air ke Pulau Sumatera dan juga Banten sehingga terjadilah tsunami yang kita kenal sebagai tsunami Selat Sunda yang korban jiwanya cukup banyak, yakni mencapai 437 orang meninggal dunia. Peristiwa itu pemirsa mengikis tinggi anak Gunung Krakatau yang semula tingginya adalah 338 meter, namun kini menyusut hanya setengahnya saja, yakni 157 meter di atas permukaan laut. Kita akan lihat selanjutnya Gunung Semeru yang saat ini juga statusnya adalah siaga 3, di mana kalau Gunung Semeru ini juga rutin sekali. Yang paling terbaru kemarin sempat erupsi cukup besar di tahun 2021, di mana awan panas guguran ini menerjang kawasan Lumajang, Jawa Timur, menelan korban sampai dengan 51 jiwa, dan tepat 1 tahun setelahnya di Desember 2022, Semeru kembali erupsi dan juga mengharuskan warga di kawasan yang sama, yang di Besuk Kobokan, harus mengungsi untuk menghindari potensi awan panas guguran. Bahkan pada saat erupsi Semeru di tahun 2021 ada jembatan Geladak Perak yang rusak. Belum selesai diperbaiki, tapi erupsi terjadi lagi di tahun 2022. Yang terakhir, dari Sumatera kita lihat di Pulau Sulawesi, di mana ada Gunung Karangetang yang sampai dengan saat ini juga masih berlangsung terkait dengan erupsinya. Karena sudah 5 minggu ternyata pemirsa, warga yang berada di Sulawesi Utara di kawasan Gunung Karangetang masih juga belum bisa tidur nyenyak karena penurunan dari erupsi belum berkurang secara signifikan. Ada 77 jiwa yang harus diungsikan ke lokasi yang aman agar tidak menjadi korban erupsi dari Gunung Karangetang ini. Tentunya dengan melihat adanya potensi bencana yang ada di sekitar Ring of Fire, Indonesia menjadi bagian dari Ring of Fire. Kita harus waspada dan juga kita harus melihat apakah ini menjadi sebuah warning bagi Indonesia untuk dapat melihat bagaimana pengaruhnya dan juga apakah dampaknya ini dapat berkesinambungan secara panjang. Kita akan bahas pemirsa dalam dialog nanti, namun tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.